saya Reza Aliansyah dari kelompok 6. Di sini saya akan membacakan presentasi kami dalam bentuk video ini yang berjudul Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian kepailitan. Kepailitan berasal dari kata dasar pailit. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitur yang telah jatuh tempo. Si pailit adalah debitur yang mempunyai dua orang atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dapat ditagih. Pihak yang terkait dalam kepailitan adalah kreditur dan debitur. Syarat-syarat pengajuan kepailitan ada 6, yaitu yang pertama kreditur atau beberapa kreditur, yang kedua debitur sendiri, yang ketiga kejaksaan untuk kepentingan umum, yang keempat Bank Indonesia, yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan atau BPPAM LK. Yang terakhir atau yang keenam ada Menteri Keuangan. Untuk mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitur harus memenuhi syarat berikut ini. Syarat yang pertama, debitur yang ingin dipailitkan mempunyai sedikit dua utang, artinya mempunyai dua atau lebih kreditur. Oleh karena itu, syarat ini disebut syarat concursus creditorium. Yang kedua, debitur tidak melunasi sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya. Yang ketiga, utang yang tidak dibayar lunas itu haruslah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. Pengajuan kepailitan harus diajukan secara tertulis oleh pemohon, antara lain yang pertama nama, tempat kedudukan perusahaan yang dimohonkan, yang kedua nama, tempat kedudukan pengurus perusahaan atau direktur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, yang ketiga nama, tempat kedudukan para kreditor, yang keempat jumlah keseluruhan utang. Dalam hal pemanggilan para pihak, Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut. 1. Jika permohonan kepailitan diajukan debitur, pengadilan tidak wajib memanggil debitur dalam persidangan. Yang kedua, sebaliknya, jika permohonan diajukan oleh kreditor atau para kreditor atau kejaksaan, debitur wajib dipanggil. Pemanggilan tersebut dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari persidangan guna memberikan kesempatan kepada debitur untuk mempelajari permohonan kepailitan. Setelah keputusan kepailitan dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa, pengadilan dalam jangka waktu 2 hari harus memberitahukan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir tentang putusan itu beserta salinannya kepada A. Debitur yang dinyatakan pailit, B. Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, C. Kurator serta hakim pengawas. Yang akan ditetapkan dalam putusan hakim adalah sebagai berikut. A. Kurator tetap. Yang pertama ada Balai Harta Peninggalan, yang kedua kurator lainnya. B. Hakim pengawas. Yang pertama memimpin rapat verifikasi, yang kedua mengawasi pelaksanaan tugas kurator, yang ketiga menyetujui atau menolak daftar tagihan, yang keempat meneruskan tagihan-tagihan, yang kelima mendengar saksi-saksi dan para ahli, yang keenam memberikan izin atau menolak permohonan si pailit, yang ketujuh menentukan hari perundingan. Akibat hukum putusan pailit. Jainal Lasikin menguraikan beberapa akibat hukum dari keputusan pailit. Hal yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya keputusan kepailitan, si debitur atau si pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator Balai Harta Peninggalan. Namun tidak semua harta bendanya akan beralih penguasaan dan pengurusannya ke kurator atau Balai Harta Peninggalan. Berakhirnya kepailitan. A. Perdamaian. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.
Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan utang. Keputusan rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau untuk sementara diakui oleh kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Dalam setiap rapat kreditor wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitia pengganti. Berita acara rapat tersebut harus memuat yang satu, isi perdamaian, 2, nama kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap, 3, suara yang dikeluarkan, 4, hasil pemungutan suara, dan kelima, segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. Pasal 154 UU nomor 37 tahun 2004. B. Insolvensi. Insolvensi merupakan fase terakhir kepailitan. Insolvensi adalah suatu kejadian di mana harta kekayaan pailit harus dijual lelang di muka umum, yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya yang disahkan dalam akor. Dengan demikian, apabila insolvensi sudah selesai dan para kreditor sudah menerima piutangnya sesuai dengan yang disetujui, kepailitan itu dinyatakan berakhir. Debitur kemudian akan kembali dalam keadaan semula dan tidak lagi berada di bawah penguasaan kurator atau balai harta peninggalan. Penundaan pembayaran. Permohonan penundaan pembayaran itu harus diajukan oleh debitur kepada pengadilan dan oleh penasihat hukumnya, disertai dengan 1. Daftar-daftar para kreditor beserta besar piutangnya masing-masing. 2. Daftar harta kekayaan, aktiva atau pasiva dari si debitur. Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri dengan alasan-alasan berikut. 1. Debitur selama waktu pembayaran utang bertindak itikat tidak baik. 2. Debitur mencoba merugikan para kreditornya. 3. Debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan dari hartanya. 4. Debitur lalai melakukan kewajiban yang diisyaratkan oleh pengurus. 5. Keadaan harta debitur tidak memungkinkan lagi bagi debitur untuk melakukan kewajibannya pada waktunya. Pihak-pihak yang dinyatakan pailit. 1. Siapa saja atau setiap orang yang menjalankan perusahaan atau 3. Menjalankan perusahaan. 2. Badan hukum baik yang berbentuk perseroan terbatas, firma, koperasi, perusahaan negara, dan badan-badan hukum lainnya. 3. Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar hutangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. 4. Setiap wanita bersuami, si istri yang tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri. Tujuan kepailitan. 1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya. 2. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. 3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikat dari para krediturnya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Contoh kasus kepailitan Batavia Air. Batavia Air pailit. Seiring palu majelis hakim, maka jelaslah status armada penerbangan berjadwal Batavia Air. Status baru itu adalah Batavia Air dinyatakan pailit. Majelis hakim mengamini permohonan pailit kreditor PT Metro Batavia, operator Batavia Air. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta melalui permohonan pailit yang mengabulkan permohonan yang diajukan Internationales Finance Corporation Rabu 30 bulan 1. Keputusan untuk memailitkan maskapai yang dikenal dengan logo Trust Used to Fly ini karena telah memenuhi syarat-syarat kepailitan, yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya kreditor lain. Syarat ini merujuk pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Perihal hutang, Batavia Air diwajibkan membayar sewa pesawat senilai 4.688.64,7 US dollar Amerika Serikat. Juga biaya cadangan dan bunga yang tertuang dalam Aircraft Lease Agreement tertanggal 20 Desember 2009. Namun Batavia tak lagi mampu membayar utang-utang tersebut sejak 2009 lalu dan jatuh tempo pada 13 Desember 2012. Tak ada kemampuan Batavia Air disebabkan force majeure, yaitu kalah tender pelayanan transportasi ibadah haji dan umroh ini. Hal ini menjadi biang kerok tersendatnya pembayaran, karena pesawat yang disewa tersebut diperuntukkan melayani penumpang yang hendak melakukan ibadah haji dan umroh ke Mekah dan Madinah, sehingga sumber pembayaran sewa pesawat berasal dari pelayanan penumpang yang melakukan ibadah haji dan umroh. Majelis tak mengalami kesulitan memutuskan perihal keberadaan utang ini. Batavia Air dengan tegas mengakui utang tersebut. Alhasil, pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna di persidangan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 164 HIR, sehingga utang tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, ucap Ketua Majelis Hakim Agus Iskandar Rabu tanggal 30 bulan 1. Analisis kasus. Dari kasus yang terjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menyatakan pailit pada PT Metro Batavia. Keputusan pailit PT Metro Batavia disebabkan oleh utang sebanyak 4,68 juta US dollar yang sudah lewat jatuh tempo namun tidak kunjung dibayar. Tuntutan pailit ini telah diajukan semenjak 20 Desember 2012 dari diputuskan pada tanggal 30 Januari 2013. Penutupan Batavia Air pada tanggal 30 Januari ini merupakan salah satu kejadian yang paling menyedihkan bagi industri penerbangan Indonesia. Di tengah pertumbuhan transportasi udara yang cukup tinggi di Indonesia, Batavia Air malah menjadi terpuruk. Permohonan pailit Batavia Air diajukan oleh International Lease Finance Corporation atau ILFC kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melihat kasus yang terjadi yang menimpa Batavia Airlines adalah presiden buruk bagi konsumen penerbangan di Indonesia. Belajar dari kasus yang ada Adam Air dan Mandala Air, penutupan operasi maskapai selalu menempatkan konsumen sebagai korban. Batavia Air telah dinyatakan pailit karena tak mampu melunasi utang-utang dalam jutaan dolar itu yang muncul akibat perjanjian perbaikan pesawat yang terutang dalam Agreement of Offer and Repair pada tanggal 19 April 2007 dan 12 Mei 2008. Memang tak dapat dipungkiri bahwa penggunaan utang sebagai modal operasional ataupun ekspansi usaha merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh lembaga atau perusahaan menumpuknya utang oleh Batavia Air. Karena ketika jatuh tempo pelunasan utang yang terjadi adalah ketidakmampuan dalam hal ini. Menumpuknya utang mungkin saja disebabkan lemahnya aspek manajemen keuangan adalah tubuh Batavia Air, karena bagaimanapun kasus pailitnya Batavia Air diduga disebabkan oleh utang. Apabila dikaji dari perspektif keuangan, maka pailitnya Batavia Air mendeskripsikan pengelolaan keuangan yang kurang bagus, yang mana dapat disebut sebagai kos lebih besar dari benefit. Terlebih sebagai perusahaan swasta, Batavia Air juga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan laporan keuangan secara publik, sehingga dalam hal ini
juga sulit untuk memberikan dan menyimpan kondisi keuangan Batavia Air. Dari kasus pilotnya Batavia Air yang dapat dipahami bahwa ada celah pemasukan dan pengeluaran potensi bisnis yang tidak pasti. Oleh karena itu, pemanfaatan celah pasar yang diharapkan pihak manajemen Batavia Air tidak berjalan sesuai rencana. Proses penyelesaian pilot oleh kurator. 1. Penyelesaian pilot Batavia Air telah diputuskan diurus oleh 4 kurator, antara lain Turman M. Pangabean, Permata Nauli Daule, Andra Reinhardt Pasaribu, dan Alba Sumahadi. Kantor kurator berempat di Cuko Cempaka. Mas B 24 Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Beberapa aktivitas yang sudah terjadwal. 2. 15 Februari 2013 rapat kreditur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pukul 9.00. 18 Februari 2013 mengundang kreditur non-tiket dan agen untuk menjaga tagihan kreditur dan pajak di kantor-kantor kurator. 18 Februari 1 Maret 2013 penumpang Batavia Air bisa mendaftarkan diri sebagai kreditur Batavia Air. 14 Maret 2013 verifikasi dan pencocokan piutang di kantor kurator. Namun para pemegang tiket penumpang salah satu kurator Batavia Air, Tuman Pangabean, sudah menyatakan bahwa penggantian tiket calon penumpang dapat dilakukan dengan syarat ada investor baru, yang sepertinya sudah pupus harapan bagi pemegang tiket untuk bisa mendapatkan uang refund atau pengembalian. Proses pilot Batavia Air ini dilaksanakan atas suatu dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Proses awal pilot dimulai dari permohonan pilot yang diajukan oleh ILFC. Permohonan ini telah memenuhi syarat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dan adanya kreditur. Karena itulah permohonan ini ditindaklanjuti oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Lalu proses pembuktian juga memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu sesuai dengan pasal 168 HIR. Bukti tersebut yaitu berupa pengakuan yang dilontarkan oleh Batavia Air atas utang yang dimilikinya. Tidak ada kemampuan Batavia Air dalam membayar utangnya disebabkan karena force majeure, yaitu kalah tender pelayanan transportasi ibadah haji dan umroh. Hal ini menjadi biang kerok tersendatnya pembayaran karena pesawat yang disewa tersebut diperuntukkan melayani penumpang yang hendak melakukan ibadah haji dan umroh ke Mekah Madinah, sehingga sumber pembayaran sewa pesawat berasal dari pelayanan penumpang yang melakukan ibadah haji dan umroh. Akan tetapi, dalil force majeure ini tidak dapat dibuktikan atas disetujui karena tidak tercantum dalam perjanjian utangnya dengan ILFC. Perjanjian ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan utang piutang kedua pihak tersebut. Namun nyatanya Batavia Air tidak dapat membuktikan dalil tersebut. Untuk itu, majelis hanya mempertimbangkan kenapa yang dapat dibuktikan saja. Kepilotan Batavia Air juga memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Surat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 77 Pilot 2012 PN Niaga Jakarta Pusat tertanggal 30 Januari 2013. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.